Indonesia di slide berikutnya sangat kaya akan keanekaragaman hayati ya. Ini sangat suatu kekayaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia yang sangat melimpah begitu ya, dan secara sains memang dibuktikan sangat banyak sekali tercatat jenis-jenis flora dan fauna yang hidup di Indonesia, dan itu juga menjadi perhatian para biolog dari waktu ke waktu ya, sejak zaman dulu bahwa Indonesia sangat tinggi atau kemudian disebut dengan mega biodiversity. Dan ini tentu saja dalam sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin kita tahu bahwa melalui Undang-Undang 590 itu tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, itu sampai sekarang sudah ditetapkan 27 juta hektar. Itu tentu dengan status fungsi kawasan sebagai taman nasional, atau kita kelompok besarnya kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam termasuk taman buru. Ternyata dalam beberapa kajian kan kemudian dinyatakan itu masih belum cukup gitu ya. Kemudian dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu yang sebetulnya juga sudah diperbaiki beberapa kali, saya kira atau 1-2 kali ya. Kemudian dimunculkan Taman Keanekaragaman Hayati sebagai suatu wilayah di luar kawasan hutan yang berfungsi untuk pencadangan. Jadi bagi saya upaya untuk menumbuh kembangkan suatu wilayah di luar kawasan hutan yang punya fungsi, kalau saya sih menyebutnya karena cakupan luasnya relatif luas ya, relatif kurang luas dibandingkan dengan hutan konservasi, itu seperti kita menjaga miniatur dari suatu ekosistem yang ada di Indonesia. Itu menjadi suatu langkah yang sangat penting, strategis, karena fungsi kompleks dari ekosistem itu masih tetap bisa kita lihat secara langsung gitu ya, atau malah kita mendukung suatu wilayah yang mungkin sebelum karena dianggap bukan hutan kemudian ditumbuh kembangkan, dijaga menjadi suatu waktu ya, menjadi kawasan yang sangat efektif dalam fungsi-fungsi ekosistem. Memang di mandat atau pengertian Taman Kehati itu sebetulnya menjaga terjadinya suatu polinasi ya, pemencaran biji dan sebagaimana terjadi di hutan-hutan alam. Karena itu program atau upaya untuk memperbanyak wilayah-wilayah di luar hutan menjadi Taman Kehati menjadi sangat penting. Nanti kami di belakang ada data tentang sampai berapa banyaknya Taman Kehati yang sudah ada sejak digulirkannya Permen LH nomor 3 2012. Berarti sudah 8 tahun yang lalu. Slide berikutnya itu di sini kan ada seperti tadi saya sampaikan bahwa Indonesia merupakan pusat dari keanekaragaman hayati dunia. Tercatat ada 1.500 spesies alga dan seterusnya, yang kita pasti banyak paham tentang hal ini. Dan ini menunjukkan bagaimana kita punya tanggung jawab untuk selain menjaga gitu ya, menstudinya, kemudian memanfaatkannya. Itu yang dalam pengelolaan ke Taman Kehati saya kira prinsip-prinsip selain tujuannya mencadangkan, tapi bagaimana caranya itu saya kira di dalam konsep Undang-Undang 590 tentang 3P ya, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, masih bisa kita manfaatkan atau masih bisa digunakan. Kemudian di slide berikutnya kami juga berhitung bahwa mungkin saja ini upaya-upaya untuk memperluas atau memperbanyak Taman Kehati itu juga bagian dari IC target yang sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Dan akan menjadi lebih tepat lagi ketika kita mencoba mengimplementasikan ya dalam suatu dokumen IPSAP yang sebetulnya tahun 2020 ini berakhir, dan ini mungkin kesempatan untuk memperbaiki kebijakan bagaimana ruang-ruang yang ngasih cukup potensial gitu ya di luar kawasan hutan itu kita
jaga, kita dorong untuk menjadi Taman Kehati sesuai dengan wilayah atau yurisdiksi dari kabupaten kota. Karena ini memang kelihatannya yang akan sangat berperan dominan untuk mendorong ini adalah pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi. Kemudian di slide berikutnya ini semacam pemetaan peraturan ya. Jadi dari mulai Undang-Undang 590 gitu ya, kemudian ada PP 28. Nah, kenapa PP 28? Karena begini, ketika LH dengan kehutanan bergabung begitu ya, kemudian dibentuk Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Ini kita ada mengstudi atau mengidentifikasi ada pertama istilah ekosistem esensial itu disebut juga di PP 28 2011. Itu seperti apa bentuknya gitu ya. Kemudian kami sedang merancang Permen LHK itu menjadi 5 tipologi. Satu seperti lahan basah, kemudian kars ya, koridor hidupan liar, kemudian areal bernilai konservasi tinggi, dan taman kehati. Jadi taman kehati ini kita secara kelembagaan begitu ya, di bawah pembinaan dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Kemudian juga dari aspek substansi tentu kita akan merefer juga kepada konvensi-konvensi internasional ya, khususnya di CBD. Kemudian tadi saya sebutkan juga Undang-Undang 32 2009, kemudian ada tentang Permen LH ya 2009 tentang pedoman konservasi kehati daerah. Ini juga menjadi mandat bagaimana para pihak sebetulnya disatukan visinya agar ada kepedulian untuk memastikan adanya konservasi kehati di daerah. Dan terakhir kami mensintesisnya mungkin dalam bentuk taman kehati itu, dan bagaimana taman kehati bisa sangat eksis begitu, tentu harus diperkuat dengan program-program taman kehati. Kemudian di slide berikutnya ini mungkin singkat saja bahwa memang taman kehati kalau secara definisi adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal ya, di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in situ dan atau ex situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian serta peniup dan pemencar biji. Jadi ini kalau mengikuti pengertian ini tentu suatu kawasan itu tidak hanya ditumbuhi pohon-pohon saja yang hijau, tetapi ada fungsi-fungsi tadi ya. Jadi ini yang menjadi kriteria kenapa Taman Kehati menjadi ada nilai lebih dari sekedar adanya koleksi tumbuhan atau pohon. Jadi ada interaksi atau ada fungsi yang lebih penting, karena mungkin nanti akan kaitannya dengan soal mungkin ketahanan pangan atau yang lain sebagainya. Kemudian ini juga Taman Kehati menjadi media untuk menjadi tempat koleksi tumbuhan-tumbuhan lokal yang terancam gitu ya. Karena di situ ada istilah tumbuhan lokal, endemik, dan langka. Jadi ini menjadi untuk masing-masing ecoregion. Jadi di Taman Kehati ini dalam pendekatannya ada pendekatan ecoregion ya. Jadi Jawa, Sumatera, Kalimantan seperti itu. Jadi menurut saya sangat strategis dari segi kedudukan dan fungsi Taman Kehati. Jadi Taman Kehati punya manfaat untuk koleksi, untuk pengembangbiakan, untuk sumber genetik juga, sarana pendidikan, ya, ekoswisata, sumber bibit, benih, dan ruang terbuka hijau. Jadi tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau, tapi ada fungsi-fungsi lain yang saya sih lebih melihatnya sebagai fungsi atau miniatur dari suatu ekosistem. Nah, selanjutnya dalam ke depan sasaran strategis Taman Kehati itu adalah bagaimana pertama tentu yang sudah ada dan diinisiasi ya, dijaga, difungsikan sesuai dengan tadi ya, ada fungsi penyerbukan gitu ya, kemudian tentu kawasan itu di satu dua tempat yang saya ambil contohnya memang kalau cukup luas itu tentu ada gangguan. Nah, karena itu juga manajemennya memang harus diperkuat ya. Artinya ada semacam tata kelola yang lebih kuat ke depan agar fungsi-fungsi tadi itu yang mungkin sudah berjalan bisa terjaga. Kemudian bagaimana Taman Kehati ini juga tadi ada kemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi ini nanti saya kira banyak
variasinya, ada yang sedang tumbuh gitu ya. Saya kemarin melihat di Kiara Payung, dia sebetulnya dari segi suksesi, yang tadinya misalkan bare soil ya, pegunungan Bukit Gundul, kemudian sudah banyak pohon, kemudian beberapa spesies fauna pada datang itu sudah menunjukkan progres, tapi mungkin belum sampai kepada optimal dari fungsi suatu taman kehati. Tapi itu menurut saya suatu, kalau disebut 7 tahun dari pendekatan ekosistem itu masih sangat awal. Jadi harus optimis untuk ke depan itu mulai mungkin akan menjadi suatu ekosistem yang sangat bagus di daerah Sumedang, Jawa Barat. Dan ini mungkin singkat peta ya, kita mencatat distribusi dari Taman Kehati di Indonesia. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kalau melihat Taman Kehati berdasarkan wilayah ya, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, kemudian provinsi, ini kelihatan sekali. Kalau provinsi dari yang 34 provinsi itu baru ada 3. Di Jawa Barat, di Sumatera, dan di Kalimantan. Kemudian kabupaten yang ada 416 kabupaten itu di Sumatera 5, Jawa Bali 7, Kalimantan 1, Sulawesi 3, yang lain kosong, itu belum ada kan. Kemudian kalau juga kota juga seperti itu, dari 98 hanya baru ada 5. Kemudian juga Taman Kehati ini tidak membuka ruang juga bagi para pihak ya, kayak perusahaan atau universitas untuk membentuk Taman Kehati ini baru ada 3. Ini ada yang di perusahaan ada di Jawa Barat ya, seperti Pupuk Kujang itu, kemudian di Pertamina juga, kemudian yang di universitas ini di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita bandingkan dengan persentase ya, jumlah yang ada dengan di suatu provinsi atau kabupaten kota, ini misalnya di provinsi itu baru 9%, di kabupaten baru 4%, di kota baru 5%. Jadi sangat tantangannya adalah bagaimana sebetulnya konsep Taman Kehati bisa menjadi sangat dipahami, menjadi sangat penting gitu, sehingga para pemimpin pemerintah kayak bupati, wali kota atau gubernur itu punya concern yang kuat untuk membentuk Taman Kehati sebagai suatu wilayah pencadangan. Dan kami berdasarkan kemarin waktu habis namanya BIMTEK Taman Kehati di Bandung, kami sudah membuat semacam surat ke Pak Dirjen, sebetulnya menyarankan bahwa perlunya dukungan atau dorongan kepada para bupati, gubernur, wali kota untuk membentuk Taman Kehati. Nah, ini kalau lihat dari lampiran ini di slide berikutnya, tipe dan luas Taman Kehati itu dibedakan antara kabupaten kota. Yang paling minimal itu kan kalau di kabupaten minimal 5 hektar gitu ya. Di slide berikutnya. Kemudian di kota itu sekitar minimal 3 hektar seperti itu ya. Yang ini 10 hektar per kabupaten. Jadi ini yang menurut saya kalau dilihat apalagi di luar Jawa, saya kira luasan yang masih tersedia masih cukup banyak ya, tinggal mungkin dorongannya bagaimana untuk dapat atau terdorong mau membentuk Taman Kehati. Dan terakhir di slide berikutnya, kami selaku pembina di Taman Kehati termasuk KE lain sedang mempersiapkan NSPK. Ini kemarin baru saja kita Pak Dirjen mensahkan namanya desain dasar Taman Kehati. Jadi desain dasar Taman Kehati itu terdiri dari desain vegetasi dan desain infrastruktur. Itu adalah dokumen yang harus disiapkan oleh para inisiator gitu ya, baik pemerintah atau pihak swasta untuk memulai membangun Taman Kehati. Kemudian tadi saya sampaikan mendorong pemerintah provinsi untuk membangun Taman Kehati, kemudian meningkatkan komunikasi antar pengelola yang ada. Jadi saat ini sudah ada 29 pengelola Taman Kehati. Jadi bagaimana itu di antara mereka saling berkomunikasi, berbagi informasi dan pengalaman untuk memperkuat Taman Kehati. Kemudian udah 2-3 tahun terakhir kami memberikan apresiasi ya dengan penilaian tertentu yang kami kembangkan untuk memberikan apresiasi kepada pengelola Taman Kehati in situ dan ex situ. Seperti tahun ini yang kami rencanakan nanti di tanggal 15-16 di Bontang itu sudah ada 2 yang akan kita apresiasi atas upayanya dalam mengelola Taman Kehati. Kemudian terakhir mempromosikan sebagai Taman Kehati sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan ekowisata. Saya kira mungkin itu dari kami, Mbak ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu kebersamaan yang cukup kuat untuk mendorong Taman Kehati sebagai
daerah pencadangan keanekaragaman hayati dengan fungsi-fungsi yang sangat penting. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Asep Sugiharta yang mewakili KLHK pada webinar kali ini. Rekan-rekan, mungkin kita akan lanjutkan ke narasumber kedua. Saya tidak akan lupa mengingatkan untuk teman-teman semua untuk menulis pertanyaan yang berkaitan dengan diskusi kita pada kali ini dan juga bisa mulai berfokus nih untuk ikutan kuis yang sudah diadakan oleh Yayasan Kehati. Baik, untuk narasumber kedua saya ingin menyambut Bapak Asep Ruhiyat Lengkawa, STMM. Bapak Asep Ruhiyat. Ya, Mbak. Baik, Bapak Asep Ruhiyat Lengkawa ini merupakan Kepala Bidang Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan beliau menempuh S2-nya untuk bidang manajemen. Pak, kami persilakan presentasinya akan diadakan atau ditayangkan sendiri atau dibantu, Pak? Dibantu saja, Mbak. Baik, sudah muncul ya. Nanti akan ada sekitar 2-3 detik, Pak, untuk delay-nya. Kami persilahkan 20 menit untuk presentasinya. Silahkan, Pak Asep Ruhiyat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi 19 ini yang semakin hari semakin meningkat, dan alhamdulillah kita semua pada sore ini dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya tayangan yang akan saya sampaikan sudah banyak cover oleh Pak Direktur, namun barangkali nanti kami akan menitik beratkan kondisi Taman Kehati yang ada di Jawa Barat. Next tayangannya. Nah, tadi dasar hukum telah disampaikan juga, jadi kami juga selalu mengacu kepada dasar hukum yang telah ada, di samping ketentuan-ketentuan budaya lokal juga selalu kami perhatikan, karena Taman Kehati di kita ini tidak akan luput dari kearifan lokal, di samping ketentuan-ketentuan dari pemerintah seperti di undang-undang yang tertera di caption atau di tampilan. Namun demikian, sebagai dasar hukum Taman Kehati yang ada di Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 dengan turunannya di PP 38 2007. Nah, ini diturunkan kembali di Permendagri 90 2019 ya, mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah. Ini Jawa Barat lebih memfokuskan lagi, karena di situ tertera ada tentang mengenai program Taman Kehati. Inilah yang menjadikan dasar, walaupun dulu waktu pembentukan Taman Kehati di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kiara Payung, mutlak mengikuti undang-undang atau dasar hukum yang tertera di caption. Next. Nah, Taman Keanekaragaman Hayati di Jawa Barat mendasari juga kepada Undang-Undang 26 tahun 2007, yaitu mengenai tata ruang, di mana ketentuan 30% RTH yang diwajibkan di dalam RPJMD, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, ini yang ingin selalu kita penuhi. Malah kalau memungkinkan adalah lebih dari 30%. Di dalam RPJMD kita Jawa Barat malah ditentukan 45%. Di mana Taman Kehati seperti tadi diungkapkan oleh Pak Direktur, yaitu kawasan lindung di luar kawasan hutan. Dan Taman Kehati juga itu merupakan kontributor ruang terbuka hijau tutupan lahan yang sangat berarti untuk
di perkotaan terutama, dan juga untuk di kabupaten kota, karena dengan kondisi hutan yang sekarang ada, sudah banyak yang berubah kawasan lindung ini karena mungkin kebutuhan dari masyarakat ini. Dan keanekaragaman hayati ini atau Taman Kehati ini juga sekarang sudah menjadikan poin Adipura, yaitu sebagai titik pantau dalam penilaian Adipura. Nah, di mana kewenangan pengelolaan Taman Kehati di Jawa Barat ini karena sudah hampir setengahnya kabupaten kota memiliki Taman Kehati. Next. Bapak Ibu sekalian, pengembangan Taman Kehati di Jawa Barat ini seperti tadi diungkapkan bahwa merupakan target strategi pencapaian kawasan lindung untuk mengejar target sebesar 45%. Di wilayah Jawa Barat ini tadi saya katakan sudah jelas tertuang di dalam RPJMD. Ini mohon maaf, RPJMD 2020-2019. Sebetulnya ini 2018-2023 gitu ya. Ini salah tulis. Jadi 2018-2023, dan ini sudah dituangkan juga di dalam Perda nomor 1 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, Taman Kehati seperti tadi diungkapkan oleh Pak Direktur, yang ada di Jawa Barat itu merupakan konservasi in situ dan ex situ ya, karena ada di perbatasan kawasan lindung. Dan ini yang paling dominan di Taman Kehati di Jawa Barat ini bukan sekedar menggambarkan jumlah jenis makhluk hidupnya saja, tetapi merupakan keanekaragaman hati yang mengandung makna keragaman, keberbedaan, dan kekhasan makhluk hidup. Keanekaragaman hati ini memiliki peran serta kontribusi yang nyata dan akan menjadi aset bagi pembangunan daerah sebagai penyediaan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa pengembangan Taman Kehati di Jawa Barat, di samping tadi yang telah disebutkan oleh pendahulu, kita lebih fokus kepada poin 7, yaitu penambahan tutupan vegetasi, yang mana dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat, hampir di perkotaan mungkin sudah susah, dan sekarang dengan pertambahan penduduk di pinggiran hutan juga sudah mulai mengganggu atau merambah gitu. Sehingga tutupan vegetasi lahan ini di perkotaan habis, sampai juga di perkampungan atau di pinggiran hutan juga sudah mulai terdesak. Makanya suatu keharusan barangkali Taman Kehati ini perlu lebih digiatkan kembali. Kalau perlu ya di tiap kabupaten seperti target Jawa Barat itu akan memiliki Taman Kehati di hampir tiap kabupaten. Next. Ini aturan di Permen LH nomor 3, seperti kita ketahui bahwa luas Taman Kehati kota sudah jelas ya, mulai dari 3 hektar sampai 25 hektar. Ini kendala-kendala yang ada di keadaan sekarang ini, kita sudah sulit di wilayah kota untuk membuat Taman Kehati. Minimal 3 hektar saja ini sudah sangat sulit, di samping harga tanah mahal dan juga mereka lebih cenderung kepada fungsi-fungsi komersial gitu. Di kabupaten pun sekarang juga sudah sedikit kesulitan kawasan tutupan lahan ini, karena seperti kita ketahui pembangunan ini sekarang sudah mendesak ke areal perbukitan atau ke areal hutan-hutan produksi, sehingga perlu ke depan ada wacana Taman Kehati
lebih diperbanyak di pinggiran-pinggiran hutan supaya ada keseimbangan pembangunan dengan perlindungan tutupan lahan. Next. Next. Ini prosedur sebagai pengejawantahan dari Permen LH3 kita sudah terapkan di Jawa Barat. Hanya mungkin kemungkinan ada sedikit berbeda juga dengan daerah lain karena ya tadi ada semacam kebijakan-kebijakan pimpinan di daerah sehingga kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di daerah. Next. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini peran dan dukungan provinsi di dalam mendorong pengelolaan dan pemanfaatan taman kehati, yaitu pertama sebagai pembina, fasilitasi, dan pendampingan kepada daerah kabupaten kota yang akan mengembangkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan juga pembangunan serta pengembangan taman kehati. Hal ini di dalam kebijakan pemerintah daerah di provinsi ini selalu menghimbau, menekankan kepada kabupaten kota untuk mencanangkan membuat taman kehati. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat ini mempunyai minimal 1 taman kehati. Peran lain dari provinsi terhadap kabupaten kota adalah memverifikatur persyaratan pembangunan taman kehati dan juga mendorong untuk kabupaten kota supaya secepatnya memiliki taman kehati. Selain itu, peran dari provinsi juga yaitu memberi dukungan melalui pembangunan dan pengembangan taman kehati dan juga mencoba menyusun profil keanekaragaman hayati dan rencana induk pengelolaan taman kehati serta menyusun rencana aksi pengelolaan taman kehati dan juga membantu di dalam pembuatan DED, kemudian melaksanakan juga pendampingan kepada kabupaten kota dan pihak swasta ataupun perorangan yang akan mengikuti program taman kehati dari pembangunan hingga sampai ke pengembangannya. Next. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian pengembangan keanekaragaman hayati di Jawa Barat, di mana Taman Kehati di Jawa Barat sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur di akhir jabatan beliau, yaitu di tahun 2023, di mana di 27 kabupaten kota akan dicanangkan atau paling tidak sudah mempunyai 31 lokasi taman kehati. Artinya di tiap kabupaten minimal sudah ada 1. Nah, ini karena sekarang sudah ada taman kehati yang dilaksanakan oleh perusahaan atau BUMN ataupun oleh perorangan. Ini gambaran pengembangan taman kehati di Jawa Barat yang dimulai di tahun 2011 dan sampai kemarin di 2019 ini sudah ada 14 ya. Ada 14 taman kehati. Dan kami pun sangat mengapresiasi atau berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang peduli terhadap tutupan lahan ini, karena apabila perusahaan-perusahaan ini mempedulikan lingkungan dan tutupan lahannya itu didaftarkan atau diusulkan untuk diasakan, ini merupakan apresiasi dari pemerintah karena tadi termasuk menjadi daerah hijau yang mudah-mudahan target di RPJMD 45% apabila kepedulian dari perusahaan-perusahaan dari mitra-mitra dinas ini akan bisa
dihitung sebagai ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh kabupaten tersebut. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, daftar Taman Kehati di Jawa Barat, di mana Taman Kehati di Jawa Barat ini 14 yang sudah mempunyai SK penetapan, ya. Antara lain di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kota Banjar, ya, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Kemudian yang menyusul mungkin nanti Kota Cimahi dan Kota Tasik. Next. Dan ini ada 7 lokasi yang Taman Kehatinya sudah ada, tetapi penetapannya baru sampai surat pernyataan pimpinan direksi. Seandainya yang 7 lokasi ini, kalau yang 2 ini yang sedang dalam proses Cimahi dan Kabupaten Sukabumi, dan yang 4, yang 5 ya, yang 5 ini surat pernyataan baru mencapai istilahnya pernyataan dari pimpinan perusahaannya. Nah, seandainya surat pernyataan ini di SK-kan oleh ke bupati ataupun wali kota, ini nanti akan bisa dimasukkan kepada sebagai ruang terbuka hijau. Jadi tutupan lahannya bisa dinyatakan atau diakui, walaupun nanti pengelolaannya masih tetap oleh perusahaan yang bersangkutan. Next. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran Taman Kehati yang ada di Kiara Payung, di mana letaknya adalah di Desa Sindang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Luas yang dimilikinya adalah 15 hektar dengan pembagian kawasan dalam 5 blok atau 8 blok tanam, ya. Dan Taman Keanekaragaman Hayati ini telah ditetapkan oleh Gubernur pada tahun 2011 sebagai lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat. Jenis koleksi yang dimiliki sampai sekarang ini sudah ada sekitar 137 jenis. Kemudian untuk faunanya yang dijumpai dari mulai kelas serangga, insekta, reptil, mamalia, dan burung, ini sudah menampakkan sudah kurang lebih ada 20 jenis untuk burung, ya. Dan juga sudah ada 15 judul penelitian yang dilakukan di Taman Kehati Kiara Payung ini, yaitu dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Adapun juga yang dari luar negeri, dari Tokyo, ya, Universitas Tokyo. Next. Ini koleksi tanaman sampai yang terdata sampai tahun 2018, yang tadi saya sebutkan kurang lebih 137 jenis tanaman. Next. Next. Dan ini 9 jenis tanaman merupakan sumbangan dari PT Indipod yang tadi saya sebutkan, sehingga berjumlah ada 130 jenis. Next. Ini blok tanaman, ada 8 blok yang tadi saya sebutkan, di mana masing-masing blok memiliki jenis tanaman yang berbeda. Next. Ini jenis burung yang tadi saya sebutkan sampai 2018 yang pernah ditemui, pernah terdata, ini kurang lebih ada 20 jenis burung. Next. Next.
Nah, ini tadi penelitian di Kiara Payung, kita sudah mencoba juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan telah dijadikan objek penelitian oleh teman-teman dari universitas. Di antaranya ada Universitas Islam Nusantara Gunung Jati, ya, kemudian dari ITB, kemudian juga ada dari Universitas Tokyo dan Universitas Pasundan. Next. Mohon maaf Pak Asep, masih di mute mikrofonnya, mungkin terpencet. Oh, ya. Ya. Ya, terima kasih. Maaf, Mbak. Ya, tadi kalau untuk paparan, ini sebagai gambaran visual Taman Kehati Kiara Payung yang tadi saya punya 15 hektar, kemudian di Nagrog, Kabupaten Bandung, ini ada 10,8 hektar. Next. Dan di Taman Kehati Kabupaten Kuningan 4,3 hektar, di Marga Laksana 10 hektar di Kabupaten Sumedang. Next. Di Gunung Putri Kota Banjar ada 8 hektar, di Kebon Pelok Kota Cirebon 4,7 hektar. Next. Kemudian di Palasari Kota Bandung 4,6 hektar, di Hutan Kayu Putih di Indramayu 4 hektar. Next. Kemudian di Tasikmalaya yang ini sedang menunggu proses peng-SK-an dari wali kota. Kemudian Pupuk Kujang ini kurang lebih 47 hektar yang keseluruhannya 120 hektar, tapi yang dijadikan lokasi Taman Kehati kurang lebih sekitar 47 hektar. Next. Kemudian di Pertamina unit 6 Balongan ini 10 hektar, kemudian di KEIC Karawang ada 22,7 hektar. Next. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Ruhiyat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Begitu. Tadi kita sudah bapak-bapak dari pemerintahan sudah menyampaikan pemaparannya. Mungkin kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat untuk mewakilkan, begitu. Saya akan panggilkan Pak Adi Darmawan yang merupakan Ketua Perkumpulan Air Selumar atau Arsel, ya. Pak Adi ini menempuh pendidikan D3 Desain Grafis di Bina Sarana Informatika. Pak Adi sudah bergabung? Ya. Oke. Halo. Iya Pak Adi, yang ada di ini ya, namanya Adong di sini. Ya. Oke, apa kabar Pak Adi? Sedang di mana? Belitung ya? Ya, di Belitung. Baik. Akan presentasi sendiri atau dibantu? Oke. Dibantu. Baik, ya. Nanti akan ada delay 2-3 detik ya Pak Adi. Saya persilahkan presentasinya untuk 20 menit. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Ya, tadi sudah dikenalkan nama saya, cuman di sini ada nama Adong karena saya bisa dipanggil Adong di sini. Nah, kebetulan kami ini ketua dari komunitas Arsel namanya. Kami sebagai pengelola hutan kemasyarakatan dan mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung untuk mengelola Taman Kehati Belitung. Demikian, jadi kami buat tempat wisata kita ini menjadi ekowisata Taman Kehati Bukit Pramun namanya kalau di sini. Next. Nah, ini kira-kira profil kami. Nggak muncul ya? Jadi Bukit Pramun biasa disebut Bukit Pramun. Kalau Anda searching di Google itu kalau Bukit Pramun itu muncul bagaimana kondisinya.
Nah, ekowisata Bukit Pramun ini dia terbagi menjadi 2 wilayah pengelolaan. Yang pertama itu Taman Kehati Belitung, yang kedua itu hutan kemasyarakatan. Jadi Taman Kehati Kabupaten Belitung ini dia berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini dikelola oleh komunitas kami berdasarkan SK Menteri di tahun 2013. Nah, luasnya HKM ini adalah 115 hektar, sedangkan Taman Kehati Belitung ini luasnya 13,65 hektar. Nah, Taman Kehati ini dia di SK-kan oleh Bupati tahun 2012, 2014 kita mulai pembangunan sarana prasarana pendukung. Nah, kemudian tahun 2017 bersamaan dengan HKM kita buka untuk menjadi ekowisata. Next. Nah, dalam hal pengelolaan 2 wilayah ini potensinya kami petakan. Jadi ada flora, ada fauna, ada alamnya, keindahan alam, ada budayanya, kemudian ada histori dan kerajinan tangan apa saja dari hasil hutan dan kayu yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari flora ini misalnya kita identifikasi itu kalau paling tidak untuk sampai saat ini kita baru ketemu 147 jenis pohon di situ. Kemudian ada jenis anggrek juga. Yang paling diunggulkan kita saat ini adalah karena sudah langka adalah pohon ulin di sini di Bukit Pramun ini di Taman Kehati Belitung. Nah, kemudian dari floranya ini yang paling kita unggulkan adalah tarsius. Jadi tarsius ini di alam, kita biarkan di alam, dia ada 4 zona pengamatan. Jadi memang tarsius ini kita buka semacam paket wisata untuk watching tarsius di malam hari. Nah, keindahan alamnya ini kami petakan ada beberapa titik. Jadi Taman Kehati Belitung dan hutan kemasyarakatan ini dia uniknya adalah di sini kombinasi hutan alam dan batuan granit yang sudah berumur ratusan juta tahun. Ini berdasarkan ahli geologi yang ada di kami. Nah, mungkin ini sebagian kalau kita lihat untuk tanamannya ini 147 jenis itu 60% bisa untuk diramu sebagai ramuan untuk herbal. Nah, kemudian kalau videonya ini sebentar lagi mungkin muncul nih. Nah, ini posisi atas Taman Kehati dan HKM, hutan kemasyarakatan yang kami kelola. Mungkin kelewat tadi videonya juga. Ya, boleh di play mungkin. Ya. Nah, ini ada batuan granit besar-besar seperti ini Bapak Ibu di Taman Kehati Belitung dan kita buka juga untuk ekowisata. Kita mulai buka itu tahun 2017. Cuman uniknya juga di Taman Kehati Belitung dan HKM ini kita tagline-nya adalah hutan berbasis digital. Jadi bagaimana membangun interaksi antara alam dan manusia melalui teknologi. Nah, ini tempat pembibitan kami yang kerjasama juga dengan Yayasan Kehati Indonesia yang sampai saat ini juga masih terus kita lakukan. Kebetulan ini waktu itu ada untuk syuting dari TVRI Bangka Belitung. Beberapa hal yang kami coba lakukan adalah misalnya hasil bibit ini kini kita tanam dengan mengundang anak-anak sekolah ke Bukit Pramun untuk kita tanam sama-sama bibit yang sudah kita semaikan. Next. Ya, ini sistem informasi digital yang saya katakan tadi adalah untuk memudahkan setiap pengunjung atau anak sekolah mengakses informasi jenis tanaman misalnya. Kemudian ada semacam pencarian binatang. Nah, pertama kita itu pakai QR code. Nah, cuman setelah kita evaluasi ternyata orang kita nggak suka baca. Nah, di tahun ini kita rubah menjadi aplikasi berbasis Android dengan sistem hologram. Nah, misalnya ini ada satu aplikasi yang coba kami kembangkan di zaman pandemi ini karena ini mengurangi interaksi. Nah, tinggal diarahkan kamera handphone atau smartphone. Di situ keluar informasi tanaman, audio, video. Nah, misalnya nama lokal, kemudian nama Latin, kemudian ciri fisik. Dapat mencapai ketinggian 50 meter dengan diameter 80 cm.
Ya, seperti Daun itu. panjang lancip ke ujung. Kulit pohon berwarna krem kekuningan bertekstur kasar. Bunga putih. Nah, ini namanya interaktif tool, bagaimana membangun interaksi antara alam dan manusia melalui teknologi. Kemudian ada mencari binatang seperti memainkan Pokemon Go. Ini lokasi taman tematik yang kita buat hasil kerjasama dengan Yayasan Kehati. Karena mengelola hutan menurut kami harus pendekatannya harus ke milenial agar mereka lebih cinta terhadap hutan gitu. Nah, kemudian mereka bisa mengakses informasi jenis binatang yang hampir punah di sini, ini dari misalnya binatang apa namanya dan segala macam. Dan mereka bisa foto di sini. Nah, harapan kami dengan pola pengelolaan hutan berbasis milenial dan digital ini bisa menarik minat anak-anak muda khususnya untuk lebih peduli dalam hal pengelolaan hutan. Nah, kebetulan ini kita pakai, mungkin kami ini hanya belajar, tapi ini sudah banyak digunakan mungkin di mana-mana. Ini sistem AR atau augmented reality yang kita gunakan, cuman di lokasi sangat sulit karena kami tidak ada sinyal di sini, sehingga aplikasi ini berbasis offline, tidak perlu koneksi internet, kecuali untuk mendownload. Nah, mungkin nanti aplikasi ini kita akan share di Google Play Store. Jadi sebelum pengunjung datang ke tempat kami, mereka bisa download dulu di pusat kota. Karena Bukit Pramun ini atau Taman Kehati ini kita berada 20 km dari pusat kota. Cuman aksesnya bagus. Nah, ini kita uji coba kemarin itu dia mampu mengurangi interaksi sampai 60% bahkan. Nah, informasi juga lebih detail bisa kita sampaikan melalui virtual. Jadi semuanya ini adalah konten-konten virtual yang kita coba pasang melalui titik koordinat berdasarkan GPS. Ada juga yang pakai marker. Lanjut. Nah, kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya Belitung ini pulau kecil, kami ini sebenarnya di kampung. Tapi bagaimana meningkatkan minat masyarakat, khususnya anak-anak muda lebih peduli terhadap hutan. Karena kami berpikir mungkin generasi penjaga hutan itu yang sampai di generasi kami. Anak muda mungkin sudah sangat kurang sekarang, apalagi daerah kami Belitung ini khususnya di air Selumar, mayoritasnya adalah pelaku tambang timah. Nah, jadi banyak kerusakan akibat penambangan timah ini yang terjadi, sehingga harus ada pola-pola baru, pola pengelolaan hutan baru yang lebih menarik minat orang bahwa hutan itu tidak seram, hutan itu harus dijaga. Jadi pusat informasi digital yang kita buat ini adalah agar dia lebih memahami, tak kenal maka tak sayang, maksudnya seperti itu. Nah, dengan pola ini, kalau kami yang harus menjelaskan mungkin akan banyak waktu yang kami keluarkan kepada setiap pengunjung atau anak sekolah yang datang. Tapi dengan sistem teknologi ini, mereka tinggal download aplikasi, mereka tinggal berjalan diarahkan di dalam taman tematik yang kami buat dengan Yayasan Kehati ini untuk mengakses lebih kurang 35 jenis tanaman yang ada di dalamnya. Nah, kemudian tinggal mereka arahkan kamera handphone saja, sehingga keluar fitur-fitur atau virtual assistant yang kami sebutnya, yang bisa menjelaskan tentang lokasi, tentang manfaat pohon, tentang hewan, dan macam-macam. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, seru sekali, keren banget ya Pak pendekatannya untuk mengajak anak-anak muda terutama melalui augmented reality tadi ya. Jadi di mana peran teknologi digital juga sudah sangat berperan gitu untuk Taman Kehati sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber terakhir pada webinar kali ini, yaitu Mas Imanuddin Utoro atau Mas Iman. Pak Iman sendiri merupakan manajer program kehutanan Yayasan Kehati, dan Pak Iman ini dulu menempuh studinya di jurusan kehutanan di IPB, lalu S2-nya di Tropical Biodiversity Conservation di IPB juga begitu. Nah, saya ingin memanggil Pak Iman sudah bergabung.
Pak Iman? Oke, sudah. Sudah ya? Ya. Presentasi sendiri ya? Ya, saya tampilkan sendiri. Baik, sebelum dimulai saya ingin ingatkan untuk semua rekan-rekan yang ada di webinar ini untuk silakan bertanya melalui kolom chat. Silakan sebutkan nama, asal organisasi atau institusi, lalu juga pertanyaannya untuk kami bahas dengan para narasumber setelah pemaparan selesai. Baiklah, mungkin itu saja. Silakan Pak Iman, 20 menit untuk presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber semuanya dan peserta webinar siang hari ini. Ya, ini paling enak sebenarnya jadi pembicara terakhir kalau webinar seperti ini karena semuanya sudah dibahas oleh pembicara sebelum-sebelumnya. Oke, tapi saya ada beberapa hal yang saya pikir saya mempertajam saja apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya dari Pak Direktur, dari Dinas Lingkungan Hidup Jabar juga. Memang betul bahwa kita, Indonesia ini sangat kaya gitu ya. Kita ini memang adidaya, kalau dibilang keanekaragaman hayati ini adidaya ya. Kalau Amerika itu militer dan ekonomi, kita ini biodiversity, keanekaragaman hayati kita ini nomor 1, selalu nomor 1. Tapi memang kita punya banyak masalah terkait lingkungan kita, terkait keanekaragaman hayati kita. Kita seolah berkejaran dengan waktu ya. Kita perubahan fungsi lahan kita cukup serius gitu ya. Kalau kita lihat saat ini saja dari peta Kalimantan, ya, kalau dibandingkan 50 tahun yang lalu, nyaris hutan dataran rendah kita habis, gitu ya, dan yang tersisa adalah di dataran tinggi. Padahal di dataran rendah ini bisa dibilang tempat dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Dan pola ini seragam ya, pola ini seragam bukan hanya terjadi di Kalimantan, pola ini juga terjadi di Sumatera, Jawa, kemudian juga ya saya pikir Papua juga akan terjadi seperti itu ya, kalau misalnya kita tidak mengantisipasi. Kemudian juga kita punya problem ada kehadiran spesies penyerbu, pencemaran lingkungan, dan juga perubahan iklim. Oke, nah kita punya tantangan yang cukup serius di dalam pelestarian tumbuhan. Kalau kita bandingkan dengan pelestarian satwa gitu ya, semua orang bisa dibilang ngeh ya, sudah tahu lah kalau misalnya harimau itu sudah langka, harimau Sumatera sudah langka, gajah Sumatera sudah langka, badak Jawa sudah langka. Tapi kalau kita bicara tumbuhan, saya pikir belum banyak orang yang cukup ngeh gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan satwa, kita juga tumbuhan Indonesia itu juga banyak yang terancam punah. Ada 673 spesies tumbuhan di Indonesia terancam punah. Dan yang porsi terbesar itu adalah dari jenis Dipterocarpaceae, yaitu Dipterocarpaceae ini bisa dibilang kayu, kalau dulu bilangnya kayu Borneo gitu ya, kayu Kalimantan, kayu Meranti, ya itu kelompok Dipterocarpaceae gitu ya. Dan saat ini kelompok ini itu sudah sangat jarang sekali gitu ya, karena memang hutan hujan dataran rendah kita sudah habis gitu ya. Dan banyak yang tidak sadar kalau misalnya kita punya 2 spesies tumbuhan yang sudah punah di alam. Mangga kesturi ya, mangga kesturi ini mangga yang sangat umum sebenarnya di kebun-kebun masyarakat di Kalimantan Selatan gitu ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan di pasar di Kalimantan Selatan gitu ya, di Barabai atau di kota-kota lainnya, itu biasanya suka ada yang jual mangga kasturi. Tapi kalau di hutan sudah tidak ada gitu ya. Belum lagi Amomum sumatranum gitu ya, jenis jahe hutan ini juga sudah punah di alam. Tapi tidak terlalu banyak orang yang care gitu ya, atau mungkin tidak terlalu ngeh gitu ya. Oh ternyata ini ada spesies tumbuhan yang sudah hampir punah, sudah punah di alam gitu ya. Kalau kita bicara satwa gitu ya, kita sudah tahu harimau Bali itu sudah punah walaupun ini subspesies gitu ya. Subspesies harimau Bali sudah punah gitu ya. Kita sudah tahu gitu ya. Tapi ketika bicara tumbuhan
bisa dibilang pengetahuan kita sangat sedikit gitu ya. Nah, yang menarik juga kalau kita bicara daftar tumbuhan satwa yang dilindungi yang baru-baru ini diterbitkan ya, tahun 2018 itu ada 904 tumbuhan satwa dilindungi, satwa liar dilindungi, dan hanya 10% merupakan tumbuhan gitu ya. Jadi seolah ya saya percaya ini bukan sebuah menganaktirikan tumbuhan gitu ya. Saya percaya bukan itu, tapi ini faktanya bahwa hanya 10% saja dari daftar itu yang merupakan tumbuhan, hanya 118 merupakan tumbuhan. Dan kalau kita lihat lagi lebih detail gitu ya, di strategi rencana aksi konservasi pohon langka yang dibuat oleh LIPI 2019-2029 itu hanya ada 12 spesies yang menjadi prioritas. Dan yang menariknya sebenarnya ada di dalam SRAK itu ada beberapa yang tidak dilindungi tapi langka, sudah langka gitu ya. Ini juga problem secara hukum dan secara hukum gitu ya. Ini menarik untuk kalau misalnya kita nanti ke depannya kita perbaiki gitu ya. Nah, di sisi lain juga tadi kita punya masalah gitu, tapi kita melihatnya bahwa tumbuhan Indonesia ini punya potensi bioprospeksi ya untuk pemanfaatan untuk tumbuhan obat gitu ya. Misalnya saja Taxus sumaterana, ini cemara Sumatera, ini punya potensi untuk pengobatan kanker dan tumor. Kalau di Amerika, Taxus brevifolia itu sudah dijadikan obat gitu ya untuk obat kanker itu dengan merek dagang Paclitaxel gitu ya, itu nilai perdagangannya sangat besar sekali gitu ya. Jadi kita punya potensi yang belum dimanfaatkan gitu dan bernilai ekonomi. Baru-baru ini saya baca juga di majalah Tempo bahwa kita juga beberapa peneliti sudah melihat bahwa buah Golobe halmahera gitu ya, ini semacam jahe-jahean, ini juga punya potensi untuk pengobatan corona gitu ya. Nah, pengetahuan ini sebenarnya yang harusnya bisa kita gali, kemudian bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, terkait Taman Kehati, saya melihatnya bahwa pembangunan Taman Kehati ini sangat memiliki potensi yang besar untuk konservasi tumbuhan. Ya. Karena yang menariknya bahwa Taman Kehati ini kan bisa diusulkan tadi oleh individu, swasta, dan pemerintah daerah. Ya saya berpikirnya mungkin kalau misalnya peserta webinar ini tertarik gitu ya, mungkin urunan saja gitu ya, beli tanah 3 hektar gitu ya, jadi kebun jadi Taman Kehati gitu, itu menarik gitu ya. Kalau misalnya atau misalnya Mbak Akita gitu ya, cukup punya lahan 3 hektar gitu ya, wah saya wakafkan gitu ya untuk untuk Taman Kehati, itu juga itu menarik ya. Jadi bisa oleh siapa saja gitu ya, itu kan potensi yang yang sangat terbuka untuk setiap orang berpartisipasi dalam pelestarian tumbuhan. Dan kalau kita lihat lagi gitu secara detail gitu ya, andaikan saja setiap kota gitu di Indonesia gitu ya, dari 525 kota dan kabupaten itu menyisihkan 3 hektar saja ya, itu Taman Kehati yang paling kecil levelnya gitu ya, itu 3 hektar saja, itu sudah tercipta 1.575 hektar. Dan itu setara dengan 15 buah kebun raya Bogor gitu ya. Kebun raya Bogor itu luasnya 98 hektar plus istana 1 hektar ya. Jadi potensinya sangat besar gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara 6 spesies saja dikonservasi di dalam satu Taman Kehati gitu ya, yang tadi dibangun gitu ya, di 525 kota, andaikan 6 spesies berbeda saja ada di dalam satu Taman Kehati, itu ada 3.150 spesies. Artinya bisa mengkonservasi, bisa melestarikan 50% spesies tumbuhan di Indonesia. Jadi memang potensinya sangat besar. Dan kalau kita lihat lagi secara sehari-hari gitu ya, saya pikir Taman Kehati ini bagus gitu ya untuk melestarikan tumbuhan yang tidak
yang sudah tidak kita kenal gitu ya, yang mungkin sudah ya mungkin karena tidak menarik untuk dibudidaya gitu ya, misalnya kecapi gitu ya, burahol gitu ya. Burahol ini dulu katanya gitu ya ketika saya masih kuliah, ini tanaman yang dimakan oleh para bangsawan di keraton ya zaman dulu supaya apa ya istilahnya tidak bau badan gitu ya. Jadi katanya sekarang ini pohon kepel, pohon burahol ini itu hanya ada di istana apa di keraton gitu ya, hanya ada di keraton Jogja gitu. Itu yang apa yang saya dengar begitu ya. Kemudian juga ini bisa Taman Kehati ini bisa melestarikan tumbuhan identitas provinsi ya, karena kita saya pikir Indonesia ini kan pemerintah punya konsep tumbuhan identitas provinsi, mungkin bisa implementasinya adalah dengan mengkonservasinya di Taman Kehati gitu ya. Misalnya saja Gandaria gitu ya, Gandaria ini tumbuhan identitas Jawa Barat, mungkin bisa ditanam di Taman Kehati yang ada di Jawa Barat gitu ya misalnya. Kemudian juga dia akan membantu untuk melindungi varietas lokal, misalnya saja di Kota Sawah Lunto gitu ya. Kami baru saja ya pada saat ini Yayasan Kehati sedang mengembangkan Taman Kehati di Kota Sawah Lunto, dan di sana terkenal dengan durian kubang gitu ya, dan saya pikir ini cukup bagus untuk mempertahankan varietas lokal Kota Sawalunto, yaitu durian kubang. Atau misalnya Jakarta gitu ya dengan salak condetnya, mungkin kalau Pemprov DKI ini tertarik membangun Taman Kehati, mungkin itu bisa menjadi salah satu tumbuhan yang layak ada gitu ya untuk di Taman Kehati. Dan juga yang pasti ini adalah strategi kita Taman Kehati ini untuk melindungi tumbuhan yang ya kita belum tahu manfaatnya untuk kemanusiaan gitu ya, untuk manusia, karena masih banyak tumbuhan ini yang belum kita eksplor gitu ya, belum kita teliti gitu. Nah, di sisi lain juga Taman Kehati ini juga penting buat satwa gitu ya, karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita hutan hujan dataran rendah Indonesia sudah habis gitu ya, sudah habis, sehingga banyak spesies satwa yang juga mulai terancam punah gitu ya. Sebagai contohnya saja misalnya burung gitu ya. Kita punya 174 dari 1794 spesies burung itu terancam punah. Yang salah satunya ya kehilangan habitat gitu ya, baik hutan, rawa atau bentuk ekosistemnya. Dan yang menarik bahwa di Indonesia itu ada sekitar 20% spesies burung yang pemakan buah dan juga nektarivor. Dan mereka tentu akan terbantu dengan kehadiran Taman Kehati ya, Taman Kehati yang ada di setiap kota atau di setiap kabupaten. Belum lagi juga kita punya kelelawar gitu ya, ada 225 kelelawar di Indonesia dan 75 diantaranya adalah pemakan buah dan polinator. Kalau misalnya kita tidak menyediakan habitat buat mereka gitu ya, ya saya yakin dalam waktu dekat ya kelelawar di Indonesia juga akan kehilangan habitat ya. Dan juga mungkin di masa mendatang kita nggak akan lagi makan durian gitu ya. Durian mungkin akan menjadi buah yang langka gitu karena polinatornya sudah tidak ada. Jadi memang Taman Kehati ini bisa membantu untuk sebagai habitat baru dan juga koridor pergerakan satwa seperti burung dan kelelawar, karena memang Taman Kehati kan lebih ditujukan untuk penyerbuk dan tumbuhan yang penyebarannya oleh satwa gitu ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iman dari Yayasan Kehati. Tadi bahkan sudah disampaikan hitung-hitungannya ya. Ya. Baik, oke. Saya mungkin akan melanjutkan ke sesi tanya jawab saja. Di sini sudah banyak rekan-rekan sekalian bertanya di kolom chat, dan mungkin akan saya bacakan saja sesuai dengan apa yang mungkin belum dibahas oleh para narasumber begitu. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga dari peserta yang sudah dijawab gitu ya sepanjang presentasi. Baik, saya mau mulai dari yang pertama ya.
Yang pertama itu, saya pilih dulu sebentar. Ya, dari Bapak Edi Purwanto dari ISAI IPD MIP Jawa Tengah untuk Bapak Asep Ruhiyat. Pak Asep Ruhiyat, bisa dengar Pak? Ya, Mbak. Oh, Lupa di-mute. nah, pertanyaan untuk Bapak Asep sih, saya bacakan ya. Ya. Salut kepada Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup yang telah mendorong kabupaten atau kota agar melaksanakan program Taman ke Hati melalui regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemda Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana apabila terdapat kabupaten atau kota yang tidak melaksanakan atau peduli terhadap program Taman ke Hati? Terima kasih. Silakan dijawab Pak, mungkin singkat saja karena banyak pertanyaan yang mungkin kita akan bisa jawab gitu. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mbak Kita. Jadi untuk kabupaten kota yang tidak peduli, kita selalu melakukan pendekatan baik melalui Banke maupun Bangup. Di samping kita juga menyiapkan atau menyediakan fasilitasi untuk tenaga ahlinya gitu ya. Nah, disinilah kabupaten kota kalau yang menjadi kesulitan biasanya terkait dengan seperti tadi disebutkan adalah penyediaan lahan. Gitu. Cukup, Mbak. Oke, baik. Cukup, Pak. Semoga tadi menjawab ya. Bagaimana gitu? Mungkin salah satunya adalah karena ketidakcukupan lahan ya, Pak ya. Ya. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai pesisir. Jadi mungkin saya akan coba tanyakan kepada Pak Adi Darmawan. Pak Adi? Ya. Ya, saya akan sampaikan pertanyaannya dari Pak Wibowo dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pertanyaannya, apakah ada program yang telah atau akan dijalankan program ke hati pada lingkungan pesisir, mengingat flora fauna di pesisir juga cukup banyak? Terima kasih. Bagaimana kira-kira kalau dari air selumar sendiri mengenai ini? Oh iya, karena di sini kan sekali lagi daerah tambang. Tambang itu bukan hanya di darat tetapi juga di laut. Nah, sekarang ini justru penambangan pesisir itu agak mulai. Jadi di Pulau Bangka ya. Pulau Bangka mungkin sudah melakukan itu. Nah, harapan kami sebenarnya lebih bagaimana membangun kesadaran bersama saja gitu. Bukan hanya dengan kita mengajak berbicara tetapi kita membuktikan juga bahwa manfaat terhadap kelestarian hutan itu sebenarnya besar untuk kehidupan kita. Nah, yang kami lakukan ini kan skala kecil, bagaimana kita membangun itu. Nah, dari anak-anak sekolah dulu pemahamannya, bagaimana mereka memahami tentang bahwa oksigen yang kita hirup ini sebenarnya dari hutan, apalagi bakau misalnya. Nah, bagaimana habitat-habitat di bakau juga dia memberikan dampak juga terhadap hutan yang ada di daratan. Nah, harapan kami apalagi di Taman ke Hati Belitung ini, khususnya Bukit Pramun, dia hanya 5 km dari pantai. Kalau mungkin yang pernah dengar itu Pantai Laskar Pelangi, itu sangat dekat dengan kita. Nah, bagaimana misalnya ke hutan Bukit Pramun ini habis, bakau di sana juga habis, mungkin angin dari laut itu langsung ke kampung kita gitu. Langsung kampung kita, dampak yang kita rasakan adalah misalnya boleh jadi atap rumah kita bisa terbang dan segala macam. Nah, itu hal-hal kecil. Tapi menurut kami lebih penting adalah membangun kesadaran bersama itu dengan memberikan bukti-bukti yang konkret sehingga mudah dipahami, efektif dan efisien. Menurut kami seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adi. Semoga tadi menjawab pertanyaannya ya. Baik, kita selanjutkan. Ini pertanyaan untuk Bapak Asep Ruhiyat. Pak Asep Ruhiyat, mohon ya. Ya. Oke, Pak Asep tadi ada pertanyaan lagi nih. Mohon maaf. Oke, yang pertama dari Bapak Aryo Wirawan di PLTU Jeranjang. Pertanyaannya, yang pertama, persyaratan apa untuk membuat Taman ke Hati selain luas lahan minimal, lalu apa juga izin-izin yang harus dipersiapkan, serta apakah dalam pembuatan Taman ke Hati tersebut merupakan program utama dari provinsi, kota, dan kabupaten.
Jika memang diwajibkan, apakah perusahaan swasta di daerah tersebut bisa berkontribusi karena jika inisiasi dari pemerintah akan lebih mudah mengelolanya? Gitu Pak. Silakan Pak dijawab pertanyaan dari Baik. Pak Aryo. Jadi untuk pengembangan Taman Kehati ini, yang pertama ya mendorong inisiatif Pemda menyediakan lahan dan institusi berupa UPT atau setingkat UPT lah, untuk pengelolaan Taman Kehatinya. Kemudian bisa juga dengan menjalin kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Kehatinya. Kemudian juga bisa mendorong swasta agar ikut membangun Taman Kehati di tapak aktivitasnya. Contohnya misalkan Taman Kehati di kawasan industri Pupuk Kujang. Itu kawasan industri, tapi dia bisa membangun di lahan-lahan kosongnya sebagai lahan hijau gitu ya. Dan jika memungkinkan bisa juga membangun di luar kawasan. Nah, persyaratan-persyaratannya itu sudah ada tertuang di dalam Permen LH 3 2012. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Pak Aryo. Saya ingin bertanya nih sekarang kepada Bapak Asep Sugiharta. Pak Asep Sugiharta, bisa mendengar Pak? Ya, silakan Mbak. Baik, ada pertanyaan Pak, ada yang dari Zoom dan dari YouTube juga. Mungkin saya bacakan dulu ya dari Zoom, ada dari Bapak Iketut Widiantara dari BTNBB. Mohon izin bertanya kepada Pak Asep Sugiharta, kenapa tidak semua kabupaten atau provinsi di Indonesia belum sempat memiliki Taman Kehati, padahal berpotensi untuk ekowisata sehingga bisa menghasilkan PAD? Di mana kendalanya? Apakah SDM-nya belum mumpuni atau bagaimana? Silahkan Pak dibantu jawab. Ya, baik, terima kasih. Sebentar. Suara ya. Tadi disampaikan di data kami ya, kalau tingkat partisipasi baik provinsi, kabupaten, kota kan relatif sedikit. Padahal ide Taman Kehati itu kan sudah 2012 ya. Jadi betul kalau kenapa bisa kalau bilang kemajuannya tidak cepat ya. Saya setuju dengan beberapa narasumber tadi bahwa barangkali tentang sosialisasi ya, kepentingan dan bagaimana mengalokasikan wilayah tertentu di luar kawasan hutan sebagai cadangan itu mungkin belum menjadi concern itu. Saya kira ini menjadi, karena itu di dalam catatan slide kami terakhir itu bagaimana mempromosikan dan mendorong ya. Saya kira kalau seperti media ini kan, ini sangat mungkin cukup efektif untuk menumbuhkan minat bagi para kepala daerah, baik gubernur, kemudian bupati atau wali kota untuk mencoba mencari dan mengalokasikan wilayahnya, sebagian wilayahnya minimal saja misalkan kalau di kota kan 3 hektar, kalau di kabupaten 5 hektar untuk menjadi Taman Kehati, atau juga partisipasi publik yang tadi digagas oleh Pak Imanuddin ya, kayak urunan gitu ya. Nah itu saya kira harus mungkin ini media bagus juga untuk bagaimana kita bisa mulai mendorong terbentuknya Taman Kehati. Yang paling bagus sebagai contoh sebetulnya dari Provinsi Jawa Barat. Dia sudah masuk di RPJM, ada target begitu ya. Jadi ini karena begitu masuk RPJM ada target, berarti ada fasilitasi penganggaran dan dukungan kebijakan. Nah ini barangkali juga bisa menjadi sampel sebetulnya bagi provinsi-provinsi lain di 34 provinsi itu, seandainya masuk di dalam RPJM sekarang kan 2020-2024 nih. Mungkin kalau misalkan ada bisa masuk sebagai suatu addendum atau tambahan ya terhadap untuk mendukung ini, saya kira itu solusinya. Jadi
soal kenapanya saya kira mungkin agak sulit saya menjawabnya, tetapi saya mungkin secara umum saja bahwa ini mungkin minat untuk membentuk taman KHT itu masih cukup rendah. Padahal barangkali dari sejak 2012 LH melalui pendekatan Adipura sebetulnya kan itu cara untuk mendorong tumbuhnya taman KHT di kabupaten kota. Demikian, Mbak. Baik, mungkin itu tadi sudah menjelaskan mengenai posisi provinsi atau kabupaten ya Pak. Ada pertanyaan juga di Twitter, di YouTube, ada pertanyaan dari salah satu audiens Mongabai di YouTube, ya dari RR Indira Dewi Anggreni, di mana pertanyaannya adalah, apakah Taman KHT dapat dibuat di tiap kecamatan atau kelurahan sebagai perwakilan dari kota atau kabupaten? Kira-kira bagaimana Pak mengenai inisiatif Taman KHT di kota-kota atau bahkan kabupatennya? Kalau lihat di Asep itu di acuan kan memang persyaratannya letaknya ada di wilayah kabupaten kota. Jadi kalau tingkatnya sampai kecamatan sangat dimungkinkan gitu ya, karena juga tidak dikatakan itu sebagai misalkan kota wajib satu taman KHT, kan nggak ada kalimat begitu. Jadi artinya lebih dari satu pun sangat dimungkinkan. Misalkan di satu kabupaten ada 10 kecamatan gitu ya. Itu makanya peran dinas lingkungan hidup itu sangat penting menurut saya untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan, bahkan kalau perlu melakukan fasilitasi pendampingan, karena Taman KHT kan setelah ada wilayah itu kan bukan sekedar langsung ditetapkan, tapi ada proses prosedurnya. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membentuk Taman KHT itu harus ada namanya dokumen desain dasar sebutnya. Desain dasar itu ada 2. Desain vegetasi itu berarti merancang tentang tata letak tumbuhan itu akan ditempatkan di mana gitu ya. Terus kedua ada namanya desain infrastruktur. Kebutuhan infrastrukturnya mau di layoutnya mau seperti apa, itu kan dirancang itu ada keahlian-keahlian tertentu yang perlu pendampingan, dan di sana memang di Permen LH 3 2012 itu komposisinya itu 90% adalah untuk desain vegetasi, 10% untuk desain infrastruktur. Jadi itu untuk memfasilitasi misalkan pengunjung atau kegiatan wisata dan segala macamnya, tapi memang utamanya adalah mengkoleksi tumbuhan langka, endemik, dan lokal. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, kita mungkin berlanjut nih ke pertanyaan untuk narasumber yang terakhir, yaitu Pak Iman. Pak Iman, bisa bergabung? Ya, sudah. Silakan. Pertanyaan di Zoom ya, dari Pak Cesarius Jampur di FKH Undana Kupang. Pertanyaannya untuk Pak Iman, apa saja kesulitan atau tantangan terkait perlindungan pelestarian tumbuhan yang terbilang langka tapi masih belum dilindungi oleh undang-undang? Dan bagaimana upaya untuk memperjuangkan keanekaragaman yang sudah kategori punah tersebut agar dapat terlindungi secara undang-undang? Ya, silakan dibantu jawab Pak Iman. Ya sebenarnya ini juga sebenarnya saya tidak punya kewenangan untuk menjawab terkait bagaimana sih merubahnya supaya itu menjadi dilindungi gitu ya, karena ini lebih enak dijawab oleh dari KLHK gitu ya. Tapi pada prinsipnya bahwa bagaimana sih tantangannya kalau ada tumbuhan langka tapi tidak dilindungi gitu ya untuk pelestariannya. Jadi memang ketika berbicara hukum gitu ya, ketika kita berbicara hukum ini kan paling enak ya istilahnya untuk sarana pendorongnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat kita bilang, oh ini tanaman ini sudah langka gitu ya, tapi mereka akan berkelit loh, tapi kan tidak dilindungi oleh pemerintah. Nah inilah yang menjadi kesulitan gitu ya, karena masyarakat juga pasti akan berpegang pada hukum gitu ya. Masyarakat hanya melihat loh itu tumbuhan itu tidak dilindungi loh oleh pemerintah gitu. Jadi walaupun sudah langka gitu ya, ya tetap akan dieksploitasi gitu. Ini yang tantangan yang cukup serius gitu ya. Nah, terkait bagaimana sih merubahnya gitu ya, saya pikir ya perlu proses namanya proses evaluasi gitu ya, perlu
penelitian gitu, perlu data gitu ya. Kalau misalnya tumbuhan ini langka tapi belum dilindungi, bagaimana mendorong supaya dilindungi? Yang terpenting adalah istilahnya datanya gitu ya. Kalau datanya tidak karena kan penentuan ini dilindungi atau tidak dilindungi itu kan berdasarkan data ya. Jadi kalau misalnya tidak ada datanya, tidak ada informasinya gitu ya, akan susah juga ketika kita mendorong ini tumbuhan ini harus dilindungi gitu ya. Nah, itu yang problem kita. Sementara juga memang kalau kita lihat penelitian tadi, bahwa penelitian tumbuhan juga belum tidak menjadi isu yang menarik buat banyak orang. Tidak semenarik satwa gitu ya, tidak semenarik kalau misalnya orang meneliti harimau gitu ya, itu tidak, atau meneliti gajah gitu ya, itu tidak terlalu menarik dan ya bisa dibilang tidak seksi lah kalau berbicara pelestarian tumbuhan. Mungkin itu, mungkin dari KLHK mungkin bisa menambahkan bagaimana sih prosedurnya, itu akan itu lebih tepat, bukan saya ya untuk berbicara. Oke, berarti mungkin saya oper kembali nih ke Bapak Asep Ruhiyat. Asep Sugiharta saja, Bapak Asep Sugiharta, karena ada pertanyaan yang sama nih Pak. Mengenai tadi status tanaman yang dilindungi oleh undang-undang, lalu bagaimana ancaman eksploitasi pada tanaman atau vegetasi yang bisa dibilang harusnya terlindungi tapi malah kehilangan statusnya. Ada beberapa pertanyaan mengenai itu dari beberapa peserta juga. Mungkin bagaimana kalau dari KLHK sendiri nih Pak Asep Sugiharta? Baik, mengenai tumbuhan satwa itu kan tumbuhan dan satwa ya. Itu ada diatur di PP berapa 8199 tentang itu pemanfaatan, sama ini PP 799 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar ya. Itu turunan dari Undang-Undang 590. Memang di Indonesia ini terkait dengan penetapan status itu ada otoritasnya ada di LIPI sebagai Scientific Authority ya. Kalau Management Authority kan ada di Kehutanan pada waktu itu, sekarang di KLHK. Jadi kalau menyikapi misalkan ada tumbuhan yang dianggap langka, kemudian bagaimana cara melindunginya supaya masuk dalam list dilindungi, itu kan berarti ada proses dan prosedur. Saya kira yang lazim dilakukan memang pengumpulan data yang ada ya, baik oleh lembaga swadaya masyarakat atau oleh individual, itu nanti kalau mau bahwa itu sangat urgen gitu, itu sebetulnya bisa disampaikan ke balai besar KSDA sebagai UPT dari KSDAE, tetapi itu akan biasanya akan disampaikan ke Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Nanti dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati itu akan dikomunikasikan ke LIPI untuk mendapatkan semacam validasi atau verifikasi. Nah, tentu dalam alur ini memang sebaiknya memang semua punya peran aktif ya untuk begitu ada indikasi seperti itu, ada di soal data kan relatif, misalkan cukup dengan menyebut dan ada di mana, kemudian ada pernyataan beberapa pihak itu bisa disampaikan secara formal melalui jalur yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, bisa juga dalam kerangka melindungi ketika prosesnya sedang berjalan, mungkin peran Taman Kehati atau kepedulian untuk melindungi sebetulnya banyak jalan ya. Bisa misalkan taman-taman kota dijadikan tempat semacam nursery awal gitu ya, sebelum ditetapkan, sangat banyak sebetulnya. Tapi itu tidak cukup ketika tiap pihak tidak punya kepedulian kan gitu. Jadi ini harus nyambungnya dengan concern untuk melindungi plasma nutfah yang terancam itu. Jadi
dari segi regulasi sudah tersedia yang disebut namanya tadi sebagai scientific authority ya untuk menyatakan ini dilindungi tidak, karena mazhab kita kan semua itu boleh kecuali yang dilindungi gitu. Walaupun kemarin dulu kan pernah ada di webinar ini di negara lain itu semua dilindungi gitu, semuanya pasti dilindungi, dikeluarkan kalau punya daftar itu yang boleh dimanfaatkan. Jadi tapi mazhab kita kan sudah terlanjur dilindungi, berarti kita mendaftar yang dilindungi apa. Jadi yang lainnya sepertinya boleh. Nah sebetulnya solusinya bagaimana, dua-dua sistem ini saya kira punya kelebihan kekurangan, tapi karena kita sudah masuk di konsep yang diatur di Undang-Undang 590 ya, maka mekanisme tadi bisa ditempuh seperti itu. Terima kasih. Sudah ya Pak Iman ya? Pak Asep, maaf. Halo Dari Pak. saya udah cukup tadi ya? Udah cukup ya. Semoga tadi menjawab pertanyaan para peserta dan juga mungkin bagaimana Pak Iman dari Kehati juga bisa bisa mengkonfirmasi kembali gitu ya. Baik, saya terima kasih ya sebelumnya untuk Pak Iman, Pak Asep Sugiharta. Saya lanjutkan untuk pertanyaan untuk Pak Adi nih, alias Pak Adong. Pak Adong, tadi ada pertanyaan nih, mungkin ada rekan-rekan yang tertarik tentang aplikasi augmented reality tadi yang dipakai di Taman Kehati. Nah, itu namanya apa sih Pak? Oh ya, sebenarnya itu belum kita rilis, baru uji coba. Cuman ada dalam pemikiran kita ada satu aplikasinya kenali pohon. Kemudian kalau kenalin pohon itu kan dia augmented reality. Nah, yang kedua itu untuk mini zoo virtual itu namanya, itu dia location based, jadi bukan augmented reality, dia location based lebih kepada seperti permainan Pokemon Go seperti itu. Ini sebenarnya gara-gara COVID ini bagaimana menjaga jarak dan segala macam, kita berpikirnya bagaimana mengurangi interaksi tapi tidak mengurangi juga kedekatan interaksi antara alam dan manusia, tapi ada teknologi di tengahnya. Seperti itu kira-kira. Baik, jadi ini baru belum bukan yang secara mainstream atau umum digunakan gitu ya? Ya, jadi aplikasi itu pun setelah diinstal nantinya hanya bisa digunakan di Bukit Pramun gitu. Baik. Nah gitu, jadi kemungkinan di bulan depan kami akan mulai upload di Play Store nantinya karena dia berbasis Android. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adong. Semoga bisa jadi inspirasi untuk mengadaptasi teknologi dalam proses pembelajaran yang ada di Taman Kehati sendiri gitu. Nah, saya lanjut nih ke Pak Asep Ruhiyat. Pak Asep Ruhiyat. Ya, siap. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Basuki Rohmat PT Tirta Investama. Untuk Pak Asep, bagaimana perusahaan yang telah mendapatkan proper hijau atau emas dalam pengelolaan Taman Kehati untuk menjadi salah satu syarat wajib? Pertanyaannya, apakah ada support dari Pemda yang harus diberikan dalam pengembangan Taman Kehati? Mungkin ini untuk perusahaan ya, bagaimana mendukung Taman Kehati. Silakan Pak. Baik Mbak, terima kasih. Ini justru saya akan berbalik kepada Bapak Basuki ya dari PT Tirta Investama. Justru bukan support dari Pemda, justru sekarang kalau Bapak sudah hijau, sudah emas, harusnya apa kontribusi Bapak untuk Pemda yang telah memberikan penghargaan atau apresiasi kepada Bapak. Ya, salah satunya misalkan Pemprov punya Taman Kehati. Nah, silakan Bapak di situ seperti perusahaan-perusahaan yang lain, apakah berupa CSR, misalkan ikut menanam, ikut menyumbang, ataupun ikut berinvestasi di sana gitu. Jadi kalau dari Pemprov itu dengan menyediakan lahan Taman Kehati, kemudian karena Pemprov itu sangat terbatas juga pendanaannya, penganggarannya, dan birokrasi penganggaran di Pemprov ini sangat sulit. Beda dengan di perusahaan, manakala misalkan dia punya keuntungan besar, menyisihkan untuk istilahnya melestarikan lingkungan, dia berinvestasi
tumbuhan ataupun apapun ya, prasarana dan sebagainya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi support dari Pemda, istilahnya apa yang bisa dilakukan dari Bapak terhadap Pemda, dalam hal ini aset Pemda yang berupa Taman Kehati. Barangkali itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asep Ruhyat. Jadi mungkin ini bisa jadi ajang juga nih untuk kerjasama atau kolaborasi di mana mungkin perusahaan bisa mendukung juga inisiatif Taman Kehati yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya ada pertanyaan untuk Pak Asep Sugiarta dari Bu Sugiyarti dari LIPI, Pak. Tadi kita sudah nyebut-nyebut LIPI, ada pertanyaan juga dari LIPI, ingin bertanya kepada Pak Asep Sugiarta dari KLHK. Pertanyaannya, apakah ada website atau portal khusus di KLHK yang menginformasikan profil Taman Kehati di seluruh Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Asep dijawab. Ya, untuk saat ini kita belum secara khusus ya punya portal menginformasikan Taman Kehati, tetapi kami sudah merencanakan tahun depan itu akan membangun itu dan memposting 5 tipologi ekosistem esensial ya, baik itu lahan basah, kemudian koridor hidupan liar, kemudian areal bernilai konservasi tinggi, KARS, sama Taman Kehati. Itu kita harapkan sebetulnya tahun depan kita bangun sistemnya. Jadi kalau data informasi memang sudah kita punya ya, tapi untuk bisa diakses ke publik ini masih sangat terbatas, dan informasi kami menggunakan medsos juga masih terbatas dengan menggunakan Instagram itu masih terbatas, masih tidak cukup lengkap lah untuk menginformasikan pencatatan data informasi yang sudah cukup banyak kalau menurut saya yang ada di Indonesia. Dan untuk diinformasikan juga bahwa sebetulnya di Indonesia ini sudah ada tercatat 84 lokasi Taman Kehati. Tetapi melalui kebijakan Permen LH 3 2012 itu ada namanya validasi begitu ya. Nah, jadi dari validasi itu dari 84 itu baru ada 29. Itulah yang kita tayangkan, 29 yang sudah melolos validasi. Kita sedang mencoba mengencourage ya yang 84 itu agar masuk dan bisa setara dengan yang 29. Jadi poinnya tadi kami belum ada portal khusus untuk Taman Kehati. Demikian, Pak. Baik, jadi baru masih pengembangan ya Pak, semoga tahun 2021 bisa diluncurkan gitu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan Pak dari beberapa rekan peserta juga yang mirip-mirip, untuk mungkin saya tujukan untuk Pak Asep Sugiharta. Intinya tentang bagaimana para provinsi itu bisa mendukung gitu, maksudnya bukan dari Pemda tapi dari masyarakat yang ada di provinsi-provinsi yang mungkin belum memiliki Taman Kehati, Pak. Ini ada pertanyaan juga dari fasilitator Desa Program Reaksi di Sulawesi Tengah, di mana di Sulawesi Tengah misalnya belum ada Taman Kehati, dan bagaimana kira-kira masyarakat bisa membantu untuk adanya Taman Kehati di wilayah-wilayah yang belum ada. Lalu juga ada juga pertanyaan yang di mana penduduk biasa, apa yang bisa dilakukan oleh penduduk biasa untuk mendukung pengelolaan atau inisiasi Taman Kehati di daerah-daerah yang belum ada Taman Kehatinya. Kira-kira menurut Bapak Asep Sugiarta bagaimana? Ya, saya kira memang inisiatifnya itu harus masuk di dalam program provinsi ya. Dan itu kalau dilihat di implementasi semacam perintah dari undang-undang tentang lingkungan hidup, kemudian itu kan sebetulnya sudah sangat jelas. Jadi tinggal sekarang concern-nya itu. Nah, untuk mendorong concern ya, saya kira media-media seperti media sosial, kemudian zaman sekarang dengan banyak webinar ini, sebetulnya kami berharap para peserta ini mulai saling berkomunikasi begitu. Beberapa seperti yang sudah 2-3 kali saya ikuti, ada perwakilan dari pemerintah kabupaten, kota gitu ya, baik yang sudah ada atau yang belum.
Ini yang harus ya istilahnya tuh digaungkan gitu. Kita tidak mengerti nanti seperti apa masuknya, tetapi paling tidak itu ditangkap oleh katakanlah agen-agen di tiap-tiap kabupaten, kota, provinsi untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pimpinannya. Dan untuk masyarakat saya kira peran aktif yang bisa dilakukan adalah saya belum membayangin seperti apa, tapi komunikasi dengan pemerintahan setempat untuk pentingnya, kan sebetulnya bisa terjadi Taman Kehati itu kan tadi ada fungsi ruang terbuka hijau. Jadi itu bisa digagas kebutuhan masyarakat untuk adanya ruang terbuka hijau, tetapi bukan ruang terbuka hijau biasa, tapi dia yang punya fungsi polinar tadi, gitu loh. Itu yang harus ini kan. Mungkin bisa terjadi kendalanya di beberapa kota besar adalah kesulitan lahan. Nah, itu yang mungkin saya belum tidak bisa menjawab. Dalam beberapa webinar sebetulnya ada semacam keinginan untuk menurunkan luas minimal. Ya, kan luas minimal tadi 3 hektar ya, minta. Tetapi dari pendapat ahli yang juga dari LIPI itu sebetulnya 3 hektar itu yang dianggap luas minimal untuk terjadinya polinasi dan pemencaran biji. Jadi kita akan melihat kepada mungkin konteksnya jadi harus dibuka kalau mau menjadi Taman Kehati memang sudah ada panduannya, tapi kalau untuk mendukung semacam koleksi tumbuhan gitu dengan mengabaikan kemungkinan terjadinya polinasi, maka di semua kabupaten kota sangat mungkin ini bisa dilakukan. Demikian, Pak. Ya, jadi ini juga bisa terkait dengan salah satu pertanyaan dari YouTube, Pak. Ada pertanyaan dari YouTube di mana merupakan penyuluh Kehutanan DKI Jakarta, di mana Kehutanan DKI Jakarta ini punya binaan KTH di Das Ciliwung Condet dengan lahan 7.000 meter persegi dengan flora dan fauna asli Sungai Ciliwung. Beliau bertanya apakah bisa dibuat Taman Kehati dengan luas kurang dari 3 hektar begitu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan dari pertanyaan itu bisa dijawab tidak memungkinkan ya, Pak? Iya, kalau lihat persyaratannya sebenarnya tidak dimungkinkan, tapi kita bisa mendowngrade gitu ya. Karena 3 hektar itu kan perhitungan ahli terjadinya polinasi, pemencaran biji dan segala macamnya. Jadi yang tadi di sekitar 0,7 hektar itu kalau mau melihat polanya, pola Taman Kehati yang disebut misalkan ada desain vegetasi, artinya di situ dibuat koleksi tumbuhan itu tidak monoton, tidak homogen ya. Ada variasinya. Itu mungkin tanpa kita ketahui sebetulnya bisa juga terjadi gitu ya, namanya polinasi, kemudian pemencaran biji, tetapi ketika diformalkan memang tidak bisa dinyatakan sebagai Taman Kehati, cukup mungkin dinyatakan sebagai ruang terbuka hijau atau wilayah sabuk hijau ya dari suatu aliran sungai, bisa begitu. Menurut saya pada akhirnya fungsi-fungsi tadi mungkin ekosistem bisa terjadi gitu tanpa dengan menyebut embel-embel atau status Taman Kehati. Tapi itu menjadi wilayah hijau aja sudah sangat bagus menurut saya. Baik, terima kasih banyak Pak Iman Sugiarta. Pak Asep Sugiarta. Saya mau panggil Pak Iman soalnya selanjutnya. Mohon maaf Pak Asep. Oke, ada pertanyaan, mungkin pertanyaan kedua terakhir untuk Pak Iman dari Yayasan Kehati. Pak Iman, ada pertanyaan nih, apa sih sebetulnya kendala-kendala pembentukan Taman Kehati begitu, terutama terkait kesulitannya dan tantangannya untuk perlindungan pelestarian tumbuhan yang terbilang langka di taman-taman Kehati begitu. Mungkin bisa dibantu Pak Iman? Ya, ya kalau dari pengalaman Yayasan Kehati ya, yang cukup serius sebenarnya adalah kelembagaannya gitu ya. Karena memang untuk mengurus lahan 3 hektar gitu ya, Pemda itu juga kan membutuhkan dana gitu ya, membutuhkan dana dan sumber daya manusia. Nah,
Itu yang menjadi kendala dalam pengelolaannya. Jadi memang akan menarik kalau misalnya juga ada partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan itu, sehingga bisa apa ya, bisa lebih fleksibel gitu ya. Kalau pengelolaannya itu tetap tetap di Pemda gitu ya. Karena Pemda juga kan untuk misalnya penganggaran gitu ya, itu kan bukan proses yang sederhana gitu ya. Nah, itu yang cukup serius sebenarnya adalah terkait kelembagaan di dalam pengelolaan Taman Kehati gitu ya. Tentu juga selain masalah finansial gitu ya. Tapi yang menurut kami sih yang perlu dicermati ketika membangun Taman Kehati adalah kelembagaan gitu ya. Saya beberapa kali googling gitu ya di internet gitu ya. Sebenarnya ada beberapa Pemkot yang juga sudah membangun Taman Kehati gitu ya, tapi setelah dibangun tidak bisa dikelola gitu ya. Mereka tidak mengelola itu dengan baik gitu, sehingga banyak infrastruktur fasilitas yang sudah dibangun menjadi rusak. Nah, ini kan masalah ya, memang masalah klasik di dalam pembangunan di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya ada partisipasi masyarakat gitu ya, atau partisipasi dari perusahaan juga, itu juga akan membantu terkait kelembagaan dan juga finansial. Itu mungkin kalau pengalaman kami ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iman. Kita semua sudah di ujung atau di penghujung acara webinar ini ya. Terima kasih untuk semua narasumber. Tapi sebelum saya tutup juga, saya ingin mendengar nih closing statement dari para narasumber yang sudah bergabung. Mungkin bisa dimulai dari narasumber pertama kita, Bapak Asep Ruhiyat dari KLHK. Saya persilakan Pak, sebuah closing statement yang singkat mengenai diskusi kita. Asep Ruhiyat apa? Ada dua Asep di sini. Ya, aduh, saya ngeliatinnya Bapak Asep Sugiharta, tapi ngomongnya Asep. Mohon maaf, boleh Bapak Asep Sugiharta dulu dari KLHK. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, baik Mbak. Saya kira ini webinar yang bagus dalam rangka tetap mensosialisasikan pentingnya Taman Kehati sebagai cadangan sumber daya alam di Indonesia yang terkenal dengan mega diversity-nya itu. Dan karena itu semoga label Taman Kehati ini bisa terus berkembang, makin banyak jumlahnya dan makin terkelola saya kira dari yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan di penghujung nanti 2024 sudah lebih dari mungkin 100 Taman Kehati di Indonesia, itu kan sangat keren sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asep Sugiharta dari KLHK. Mohon maaf sekali lagi ya Pak. Saya mau mungkin lanjutkan ke Pak Asep Ruhiyat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak Asep Ruhiyat untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi informasi dari Pak Direktur, Pak Asep Sugiharta, ternyata bahwa Jawa Barat ya sejak adanya Taman Kehati di 2012 sampai sekarang 2020 termasuk penyumbang terbanyak ya, dari 80 se-Indonesia. Mudah-mudahan di akhir 2003 nanti, di akhir masa jabatan gubernur, terwujud kita mempunyai 37 Taman Kehati. Nah, sebagai ucapan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat di dalam pembangunan Taman Kehati Kiara Payung ya, yang dimiliki oleh Pemda Jabar, terutama kepada KLH yang menginisiasi, dan juga tidak lupa kepada Yayasan Kehati ini yang banyak kontribusinya juga terhadap keberadaan Taman Kehati Kiara Payung, dan juga kepada mitra-mitra kami di Taman Kehati Kiara Payung, antara lain PT Pertamina, kemudian perguruan tinggi di sekitar itu ya, termasuk juga perusahaan dari Indofood ya,
dari Indofood, kemudian dari Suzuki R3. Nah, itu sponsor-sponsor kami yang sangat berarti terhadap kemajuan di Taman Kehati Kiara Payung dan juga terhadap masyarakat sekitar nih. Masyarakat sekitar yang oleh kami diberdayakan sebagai pengelola harian, ya, sebagai pemantau atau pengawas lah yang ada di lokasi Kiara Payung. Mudah-mudahan program kami tercapai di akhir tahun jabatan gubernur dan bisa berkelanjutan sampai nanti betul-betul kalau tadi kami mentargetkan satu kabupaten minimal punya satu, faktanya sekarang seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, itu udah lebih dari satu gitu ya. Walaupun ya milik istilahnya swasta atau milik perusahaan, tapi karena ada sinergi dengan pihak Pemda, alhamdulillah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar ataupun oleh Pemda, terutama Pemda yang menginginkan di dalam program penilaian Adipura itu merupakan titik pantau daerah hijau atau RTH. Demikian Bapak Ibu sekalian, closing statement dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Asep Ruhiyat. Saya lanjutkan mungkin untuk Pak Adi Darmawan dari Perkumpulan Air Selumar. Silakan Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara kegiatan ini. Kami sudah diundang. Kami bersyukur sekali bisa banyak belajar juga di acara webinar ini. Mengingat kami juga di tingkat lapak ada berbagai macam kendala, tetapi mengikuti kegiatan ini kami bisa membuka wawasan juga bagaimana mengelola Taman Kehati ke depan. Kami juga terima kasih banyak ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung yang memitrakan pengelolaan Taman Kehati Belitung ini kepada komunitas kami. Mudah-mudahan mengikuti acara ini kami di lapangan istilahnya bisa menyesuaikan bagaimana baiknya ke depan, dan harapan kami di tingkat masyarakat bahwa setiap Taman Kehati ini khususnya di Belitung menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, sehingga ada fungsi ekonomi terhadap keberadaan Taman Kehati di daerah kami. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi dari Komunitas Air Selumar. Yang terakhir mungkin closing statement dari Pak Iman dari Yayasan Kehati. Silakan Pak Iman. Ya, saya mewakili Yayasan Kehati mengucapkan terima kasih untuk panitia ya dari Mongabai dan juga narasumber yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dan juga kami berharap bahwa melalui webinar ini pedulian kita terhadap pelestarian tumbuhan juga menjadi semakin meningkat gitu ya. Karena jangan sampai nanti kita hanya sibuk melestarikan gajah gitu ya, melestarikan harimau gitu ya, sementara tumbuhannya gitu ya, banyak tumbuhan kita yang hilang gitu ya, dan kita tidak tahu gitu ya. Itu ya saya pikir itu yang closing statement dari saya gitu ya. Saya pikir itu ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Iman. Terima kasih sekali untuk para narasumber, closing statement-nya, pemaparannya juga. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk semua rekan-rekan peserta yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Mungkin sudah beberapa tanyakan mengenai link sertifikat dan juga materi pemaparan. Jadi link untuk sertifikatnya sudah ada di chat-nya, ada link di situ, silahkan diisi. Lalu presentasi dan materi pemaparan dari para narasumber juga akan dikirimkan melalui email ke masing-masing email yang sudah didaftarkan. Dan jangan lupa untuk semua rekan-rekan yang menjadi peserta untuk mengikuti kuis nih, kuis yang sudah diadakan, yaitu dengan cara capture atau screenshot webinar ini, lalu ditulis di caption Instagram tentang apa sih quote-quote atau materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan tag dan mention ke @yayasankehati dan @mongabai_id di Twitter. Silahkan posting sampai tanggal 4 September. Nanti akan diberikan hadiah menarik untuk para peserta yang sudah bergabung untuk giveaway dan kuis webinar ini yang akan diumumkan pada tanggal 7 September. Baik,
Saya ingatkan sekali lagi bahwa webinar ini tidak akan terselenggara tanpa adanya kolaborasi dari Yayasan Kehati dan Mongabai Indonesia, juga Jurnalis Learning Forum. Dan saya ingatkan untuk semua rekan-rekan bisa mengunjungi www.mongabai.co.id untuk mendapatkan berita lingkungan setiap harinya. Lalu juga terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga keamanan dan keselamatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan ini semua webinar ini bisa disaksikan di YouTube-nya Mongabai Indonesia gitu. Jadi silahkan untuk rekan-rekan yang ingin menonton ulang bisa disaksikan di YouTube Mongabai Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam untuk semua.